Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 839 Pencuri Kartu. Gadis di kasir menerima kartu bank dan mengetahui bahwa tidak ada strip magnet di atas kartu itu, dan segera menemui manajer. "Manajer, kamu lihat kartu ini." Manajer itu terkejut, "Bukankah ini kartu Tuan Hou? Apakah Tuan Hou kemari?" Karyawan yang bekerja di bank ini tentu mengenal nasabah besar, siapa yang tidak kenal Yudi Hou. Manajer bergegas keluar dan ingin menyapa Direktur Hou. Hasilnya setelah tiba, ditemukan bahwa itu bukan Yudi Hou, dan juga bukan sekretaris Yudi Hou atau asisten pribadi Hou. Manajer mengerutkan kening dan bertanya, "Kalian dua, apakah kalian tahu siapa pemilik kartu ini?" Ani tertegun sejenak, "Tahu, punya Thomas Kin." Kartu yang diberikan oleh Thomas Kin, dia berpikir bahwa seharusnya pemilik kartu adalah Thomas Kin. Mendengar Ani mengatakan ini, manajer itu segera mengerutkan kening dan tersenyum, lalu mengatakan untuk menunggu. Kemudian berbalik dan pergi, dan menelepon ke 110. Setelah beberapa saat, 2 orang polisi tiba di bank, langsung memegang borgol, dan menangkap Ani berdua. "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menangkapku?" "Maaf Nyonya, mohon kerjasamamu, kami mencurigai bahwa kalian mencuri kartu bank, silahkan ikut kami untuk penyelidikan." Ani merontak, "Ada apa? Apa yang kalian lakukan?" "Kami tidak, kamu jangan menyentuhku." Ani mendorong-dorong, dan menamparkan wajah polisi. "Menyerang polisi. Kami telah mengambil tindakan wajib terhadapmu." Sebenarnya tidak ada masalah jika bekerja sama dengan baik. Ani berani melawan polisi, dan menghalangi tugas resmi. Kedua polisi langsung menangkap Ani dan mengekangnya ke tanah, dan memborgolnya kembali. Ketiganya dalam satu keluarga memasuki kantor polisi saat ini. Mereka pasti tidak bisa menggunakan kartu bank, dan karena tidak dapat membayar biaya properti, maka harus diambil kembali. Jika hutang biaya perbaikan mobil kepada pemilik Bentley masih belum cukup, maka mobil itu langsung lunas. Ani tidak pernah menduga bahwa keserakahannya membuat sekeluarga 3 orang berubah dari yang tidak ada menjadi berhutang. Setelah Aili kembali ke villa, sudah menganggapnya sebagai rumah sendiri. Bibi Feng berkata kepada Thomas Kin, "Tuan muda, meskipun Aili adalah anggota keluarga Kin kita, tetapi dia masih mempunyai orang dari keluarga ibunya. Banyak orang yang datang mencariku beberapa hari ini, dan menginginkan hak asuh atas Aili Kin." Thomas Kin mengerutkan kening, menginginkan hak asuh atas Aili. Apa yang ingin mereka lakukan? Bibi Feng menghela nafas, mengeluarkan satu set dokumen dari dalam tas, dan menyerahkannya kepada Thomas Kin. "Kamu lihat." Thomas Kin melihat, ternyata adalah satu set surat wasiat. Surat wasiat ini sebenarnya ditulis oleh paman. Tentu saja, menulis surat wasiat tidak berarti dia memiliki firasat bahwa dia akan mati, dia hanya melakukan persiapan. Tidak banyak isi dalam wasiat paman. Isi umumnya adalah mewariskan satu real estate untuk Aili Kin. Karena rumah tangga paman dan bibi tidak benar, jadi pada dasarnya pernikahannya tidak mungkin. Sehingga paman mewariskan sesuatu untuk bibi dan anaknya, menuliskan surat wasiat seperti itu, dan juga untuk berjaga-jaga. Selain sebuah rumah yang berhalaman megah di pusat kota Donghai, masih ada dana pendidikan sebesar 1 miliar. Kedua warisan ini baru tersedia ketika Aili Kin berusia 5 tahun, dan tahun ini, pengasuh Aili Kin akan mengurusnya. Ternyata Aili Kin adalah seorang yang ahli, gadis malang yang tidak memiliki apa-apa, seperti bola yang ditendang orang ke sana dan ke sini. Tetapi sekarang, dengan hak asuh atas Aili Kin, dan memiliki rumah yang berhalaman megah dan 1 miliar, dan dia menjadi orang yang paling disukai. Thomas Kin mengerutkan kening, tanpa diduga masih ada ini. Meskipun ada pemikiran paman, tetapi karena sedikit pemikiran ini,
dikhawatirkan Ailey akan menjadi objek perdebatan. Thomaskin bertanya, siapa yang kemari untuk bertanya hari ini? Kata Bibi Feng, mereka semua adalah orang-orang dari nenek Ailey, pamannya, bibi, dan tante dan lain-lain. Hari ini aku mengatakan bahwa Ailey tidak ada. Aku melihat maksud mereka, sepertinya akan kemari setiap hari. Thomaskin mengerutkan kening, lupakan, biarkan aku pergi. Thomaskin langsung membawa Ailey keluar, dan mendatangi komunitas kelas atas di dekat persimpangan kota Donghai dan ibu kota X, tempat tinggal keluarga kakek Ailey Qin. Elbu Ailey Qin, Fanny Song, meskipun bukan keluarga besar, tetapi tetap satu keluarga. Keluarga Song tidak berkelas di kota Donghai, jika bukan karena Ailey Qin, dikhawatirkan Thomaskin akan sulit mendengar tentang keluarga kecil itu. Setelah beberapa puluh menit kemudian, Thomaskin sudah duduk di halaman keluarga Song, dikelilingi oleh orang-orang keluarga Song, dan satu persatu memandangi Ailey Qin. Apakah ini Ailey? Sudah lama tidak bertemu, dan sudah begitu dewasa. Kata seorang pria paruh baya dengan semangat. Pria yang berbicara ini, adalah paman kedua Ailey Qin, Cedric Song. Cedric Song memandang Thomaskin, dan berkata, terima kasih padamu karena telah mengantar Ailey pulang kembali kepada kami, karena kerabat kami saling mengenal, dan tidak ada hubungannya denganmu. Begini, nanti aku akan memanggil sekretaris, untuk memberimu 4 miliar, sebagai biaya transportasi dan imbalan dari kerja kerasmu. Cedric Song kelihatan sombong, seperti memberi perintah, dan memerintahkan Thomaskin. Seorang wanita yang di sebelahnya segera melangkah maju, dan mengeluarkan 4 miliar, lalu menyerahkannya kepada Thomaskin. Namun setelah menunggu beberapa saat, Thomaskin tidak menerima uang itu. Cedric Song mengerutkan kening, ada apa, terlalu sedikit. Setelah mengatakannya, mengeluarkan sebundel rupiah lagi dari dalam tas, kira-kira 2 atau 3 ribu yuan, dan langsung melemparkannya, melempar ke atas meja di depan Thomaskin, dan berkata dengan tidak sabar. Menjadi orang jangan serakah, uang ini akan cukup bagimu untuk hidup selama beberapa bulan. Bagaimanapun keluarga Song bukanlah keluarga yang kaya, Cedric Song juga tidak sekehendaknya memberikan puluhan ribu hingga ratusan ribu kepada orang lain. Ribuan yuan ini sudah dianggap sangat cukup untuk diberikan kepada Thomaskin. Thomaskin mencibir, mungkin kalian sudah salah paham, aku bukan mengantar Ailey kemari untuk kalian, aku kemari untuk menjelaskan kepada kalian, bahwa hak asuh atas Ailey, tidak ada hubungan dengan kalian. Setelah bersuara, wajah semua orang berubah. Satu persatu mengerutkan kening. Wajah Cedric Song muram, dan berkata, tidak ada hubungan dengan kami. Apa yang kamu candakan? Kami semua adalah kerabat Ailey, aku adalah kakek, kami semua adalah kerabat langsung dari Ailey Qin, kami tidak memiliki hak asuh, dan apakah kamu punya? Apa hubunganmu dengan Ailey? Kata Thomaskin, aku adalah kakak sepupunya. Hehe. Ternyata kakak sepupu, apakah kakak sepupu bisa dibandingkan dengan nenek dan kakek? Aku pikir kamu ingin memperjuangkan hak asuh, untuk tujuan lain. Thomaskin mencibir, kalian memang benar-benar berkulit tebal, orang jahat mengeluh terlebih dahulu. Aku membawa Ailey keluar dari panti asuhan 1 bulan yang lalu, di mana kalian pada saat itu? Wajah Cedric Song berubah, dan berkata, pada saat itu bisnis keluarga kami sedang sibuk, dan tidak ada waktu untuk bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.